Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan PKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-23 dengan tema 3 Zaman Mesias. Adapun nas pembimbing Alkitab terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sepanjang sejarah Alkitab, Bapak Saudara, yaitu sejak zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru yang berlangsung selama ribuan tahun jaraknya, tercatat telah 3 kali Tuhan menghadirkan seorang Mesias kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Konsep Mesias ini sangat penting bagi bangsa Israel, sebab kehadiran Mesias dimaknai sebagai intervensi Tuhan guna menyelamatkan umatnya. Mesias merupakan istilah yang berasal dari kata Ibrani yang berarti yang diurapi oleh Tuhan. Padanan kata Yunaninya ialah Kristus, puji Tuhan. Mesias adalah seorang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat atas umatnya. Sebenarnya kata Mesias ini dalam Perjanjian Lama digunakan baik untuk raja-raja dan untuk imam-imam, terutama Raja Daud dan para penggantinya. Namun jika dilihat perannya secara lebih spesifik sebagai juru selamat bagi bangsa Israel, maka secara spesifik sesungguhnya hanya ada 3 Mesias yang utama dikisahkan sepanjang sejarah Alkitab, di mana setiap tokoh Mesias itu hadir sesuai zamannya. Adapun zaman yang dimaksudkan di sini adalah zaman Perjanjian Lama, zaman Intertestament atau di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan zaman Perjanjian Baru. Jadi ada 3 zaman di mana setiap zamannya melahirkan seorang Mesias. Yang pertama kita lihat zaman Perjanjian Lama. Tuhan membangkitkan seorang Mesias bagi umatnya Israel yang berasal dari antara mereka, bernama Musa. Kisahnya ada di dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Dikisahkan di sana bahwa pada masa itu bangsa Israel sudah ratusan tahun lamanya menjadi orang asing di negara Mesir. Awal mulanya mereka diterima dengan baik oleh Raja Mesir Firaun dan semua warganya. Namun kemudian dalam perjalanan waktu, dalam perkembangan selanjutnya, orang Israel dimusuhi oleh Firaun dan semua orang Mesir. Akibatnya mereka ditindas dan diperbudak. Ketika orang Israel mulai berseru meminta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan pun bertindak dengan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat dari antara mereka. Itulah Musa sebagai Mesias yang pertama tampil dalam panggung sejarah pada zaman Perjanjian Lama. Kitab Keluaran 3 ayat 7 sampai 10, di sana dengan jelas Tuhan menyatakan panggilannya kepada Musa untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan dengan tegas mengutus Musa pergi kepada Firaun guna membebaskan bangsa Israel dari tangan perbudakan Mesir. Tentunya tidak mudah bagi Musa menunaikan panggilan tugasnya itu. Ulangan 7 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Nah, keberhasilan Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir kemudian dilanjutkan oleh Yosua sebagai penggantinya, puji Tuhan. Tetapi Yosua bukan pembebas dan penyelamat umat pilihan Tuhan, melainkan hanya meneruskan tugas Musa, membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Sesungguhnya Musa lah Mesias bagi bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Itu Mesias zaman PL. Kemudian yang kedua, zaman Intertestament atau zaman di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kembali Tuhan membangkitkan seorang Mesias bagi umatnya Israel. Namun bukan berasal dari antara mereka, yaitu yang bernama Kores. Yesaya 40 ayat 1 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya.
dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan seterusnya, Nabi Yesaya menubuatkan pada ayat kedua sampai ke-8, dijelaskan di sana bagaimana Tuhan menetapkan panggilannya atas Raja Kores, penguasa negeri Persia. Terjadilah nubuatan Nabi Yesaya itu digenapi ratusan tahun kemudian, setelah 70 tahun bangsa Israel di tahun sebagai budak di negara Babel. 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Haleluya. Pada zaman di antara PL dan PB, yaitu zaman Intertestament, Tuhan membangkitkan seorang Mesias bagi umatnya Israel, guna menyelamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan Babel. Namun uniknya, Mesias kali ini justru bukan berasal dari bangsa Israel sendiri, melainkan dari seorang raja negeri kafir yang bernama Kores, penguasa negeri Persia. Yesaya 44 ayat 28 dikatakan di sana, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Juga dalam Esra 1 ayat 2 dikatakan di sana, beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi jelas dan tegas bahwa Kores adalah Mesias bagi bangsa Israel pada zaman Intertestament, atau zaman di antara PL dan PB. Haleluya. Dan yang ketiga, zaman Perjanjian Baru. Tuhan kembali lagi membangkitkan seorang Mesias bagi umatnya Israel. Bahkan kali ini sangat istimewa, sebab sekalipun ia lahir dari keluarga Yahudi, namun sesungguhnya ia berasal dari sorga. Dialah Sang Firman, pencipta alam semesta, yang berinkarnasi menjadi manusia. Namanya ialah Yesus Kristus sebagai manusia. Tentunya ia punya nama. Artinya Yesus yang diurapi sebagai Mesias bagi umatnya Israel. Namun kali ini ternyata orang-orang Yahudi sebagai representasi umat pilihan Tuhan pada masa itu justru menolak Yesus sebagai Mesias bagi mereka, khususnya di kalangan para pemuka agama. Bahkan tragisnya lagi, mereka bahkan berhasil membunuh dia dengan cara disalibkan. Dengan cara itu, maka keselamatan yang tadinya dibutuhkan hanya untuk mereka saja, kini dialihkan kepada semua bangsa di dunia, di mana semua orang yang beriman sungguh pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka mereka pasti diselamatkan, beroleh jaminan kepastian hidup yang kekal, masuk dalam surga. Baik keselamatan selama masih hidup di dunia ini yang fana, maupun kelak nantinya hidup kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikianlah kisah ketiga Mesias yang pernah tampil di panggung sejarah Alkitab, baik zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru, dengan keuningan pribadi dan perannya masing-masing. Puji Tuhan. Yang pertama, Musa sebagai Mesias zaman Perjanjian Lama. Yang kedua, Kores sebagai Mesias zaman di antara PL dan PB, zaman Intertestament. Dan yang ketiga, Yesus Kristus sebagai Mesias zaman Perjanjian Baru hingga akhir zaman berakhir ini. Bapak Saudara, mari kita berdoa agar kita semua bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dan sekaligus mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dunia, supaya kita semua bisa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di surga kelak. Mari berdoa bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kami percaya Tuhan, Mesias yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini bukan secara kebetulan, namun rencana Tuhan. Baik Musa zaman PL, Kores zaman Intertestament, maupun Yesus Kristus zaman Perjanjian Baru. Sampai hari ini, Engkaulah Mesias yang terakhir yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia untuk diselamatkan. Dan setiap yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, maka dia pasti beroleh hidup yang kekal. Jaminannya pasti hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada Engkau saat ini. Kami mau mengundang Engkau masuk dalam hati kami.
dan bertata di hidup kami sebagai Tuhan, penguasa tunggal, dan sebagai juru selamat, penyelamat tunggal satu-satunya. Tidak ada keselamatan yang lain. Kami mau bertobat tinggalkan dosa kami dan berjalan hanya untuk mengikut Engkau saja sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Mesias, Engkau adalah juru selamat, Engkau yang diutus oleh Bapa Surgawi, oleh Tuhan yang Maha Esa untuk menyelamatkan kami umat manusia. Kami percaya kepada Engkau dan kami diselamatkan. Pasti jaminan surga kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat Mesias yang sudah hadir dalam hidup kami, buat juru selamat Tuhan, penguasa atas hidup kami yang sudah memberikan kepastian kekal kepada kami. Kami terima hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa untuk episode berikutnya. Bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.